Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman, masih bersama Misno Channel dan bengkel Misno Setia Motor. Kita akan berbagi informasi tentang Suzuki EPV. Kita akan membahas tentang temperatur EPV yang bermasalah. Seperti biasa, jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke lur, ini mobil EPV tahun 2005. Permasalahannya adalah temperatur naik pada saat ditanjakan ataupun jalan yang rata, temperatur naik. Namun ketika AC dinyalakan, temperatur akan stabil. Namun ketika AC di off kan atau tidak dinyalakan, maka temperatur akan naik. Kemudian yang kedua adalah timbul gelembung-gelembung pada radiatornya. Nah, nanti kita akan lihat gelembung seperti apa yang ada di radiator, karena itu bisa membuktikan bahwa ada kebocoran di kompresinya. Nah, kita akan nanti lihat dulu seperti apa radiatornya ini lur. Ini lur, ini ada gelombang-gelombang, gelembung-gelembung udara lah ya lur, gelembung-gelembung udara pada radiator. Kalau menurut prediksi saya berarti ada kebocoran di kompresinya. Nah, kebocoran di kompresi yang akhirnya berarti ada udara yang mencampur ataupun masuk ke sirkulasi air. Nah, ini jelas banget lur, gelombang-gelombang. Padahal ini baru dibersihkan, kemudian ini radiatornya juga baru dikorok, kemudian kipas radiator juga baru, termostatnya juga baru, dan silinder headnya juga baru dibongkar sekitar berapa bulan yang lalu. Ini lur, bukti yang menguatkan. Memang ketika kita tangan dihadapkan di knalpot, ini lama-kelamaan akan basah banget lur, akan basah banget. Nah, ini kalau di tangan seperti ini kayak akan ada air di sini, ada air di sini. Gak wajar kalau sedikit ada, tapi kalau sudah terlalu basah banget di tangan ini terasa banget lur, ini basah banget. Nah, ini berarti menandakan air masuk dalam kompresi. Bahkan yang terparah bisa sampai keluar, sampai ke knalpot, tapi dalam kondisi mesin panas. Air keluar dari knalpot dalam kondisi dingin ataupun baru dihidupkan itu wajar, karena terjadi pengembunan di daerah mesin dan knalpot. Tapi kalau mesin panas kayak gini, sampai keluar air ataupun tangan terlalu basah ketika kita hadapkan di knalpot, berarti ada yang tidak beres pada bagian silinder headnya. Nah, itu lur, ini buktinya, sehingga kita memvonis bahwa ini bermasalah pada bagian silinder headnya. Oke ya lur, itu buktinya bahwa ataupun kita alasannya kenapa membongkar silinder head, di mana temperatur EPV itu naik saat AC tidak nyala, kemudian ketika AC nyala temperatur naik, kemudian bukti gelembung-gelembung udara di daerah radiator atau di air radiator, kemudian basah ketika tangan dihadapkan di knalpot, tapi basahnya terlalu basah banget. Itu kita memvonis bahwa ini mobil ada permasalahan pada daerah silinder kopnya atau silinder headnya. Nah, kita akan mulai bongkar. Nanti kita lihat apa yang menyebabkan temperatur pada mobil EPV tahun 2005 itu naik. Ini semuanya sudah baru lur, radiator baru dikoroki, kipas sudah diganti yang baru,
kemudian termostat pun sudah diganti yang baru. Nah, kita akan mulai bongkar pada silinder headnya lur. Pada saat kita melakukan pembongkaran pada bagian silinder headnya, ketika kita melepaskan baut dudukan silinder headnya, di sini kita sedikit merasa janggal ya lur. Di sini kita membongkarnya terlalu gampang dan baut dudukan pada silinder head itu tidak terlalu kencang banget. Padahal ini mobil baru dibongkar belum lama, belum 1 bulan pun nggak ada. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab ketika temperatur naik di tanjakan ataupun di jalannya rata, pemasangan silinder head baut yang tidak terlalu kencang itu juga menjadi masalah, temperatur menjadi naik dan akhirnya bisa menyebabkan overheat yang membahayakan lur. Oke lur, sudah kita bongkar untuk silinder headnya atau silinder kopnya. Ini adalah blok mesinnya Suzuki EPV. Ini kalau kita lihat, ini kondisinya masih bagus lur. Bloknya juga masih bagus, kemudian jalur-jalur air juga di sini masih bagus. Nah, tinggal kita lihat pada bagian silinder headnya atau silinder kopnya itu nanti kondisinya seperti apa. Dan kebocoran ada di mana yang menyebabkan bisa terjadinya ada gelembung di air radiator lur. Ini sudah kondisi aman lah ya. Ini bagian blok mesin aman, tidak ada masalah. Tinggal kita silinder headnya. Ini jelas banget. Ini adalah pemasangan belum lama. Ini memang dibongkar belum lama, sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, ini masih baru lur, masih baru. Nah, tinggal kita lihat pada bagian silinder headnya atau silinder kopnya lur. Silinder head atau silinder kop Suzuki EPV di sini sudah terpampang di depan. Ini adalah packing silinder headnya lur. Kita buka. Nah, ini bagian, berarti ini adalah bagian di atas bloknya ini lur. Di bagian atas bloknya ini tidak ada bekas ataupun kebocoran. Di sini aman lur. Nah, inilah area-area lingkaran, ini aman. Nah, ini aman. Kemudian pun pada bagian lubang-lubang jalur air ini juga aman, tidak ada sobekan ataupun kebocoran lur. Ini aman. Nah, kita buka. Nah, kemudian ini adalah yang menempel pada bagian silinder headnya. Nah, bila kita telusuri lubang per lubangnya lur,
Ini adalah pada bagian ini. Nah, ini ada yang bersih lur. Ini bersih, ini juga bersih. Nah, ini bersih. Namun ada bagian-bagian yang gosong. Nah, ini kayak gosong. Nah, ini gosong. Bisa diperjelas, ini gosong. Kemudian pada bagian tepi, berarti pada katup atau seher nomor 1 ini juga terjadi kegosongan lur. Nah, ini gosong. Namun yang lainnya pada seher nomor 2 dan nomor 3 ini bersih lur. Nah, jadi nomor pada bagian nomor 4 sama nomor 1 ini terjadi kegosongan. Tinggal kita lihat pada bagian silinder headnya lur. Nah, silinder headnya di sini kelihatan banget. Ini bagian-bagian yang bersih ini lur. Bagian-bagian yang bersih. Kemudian ini juga bersih. Nah, ini bagian ini. Ini berarti perpak atau packing silinder headnya tidak menempel begitu ketat ataupun tidak begitu menempel banget, sehingga makanya terjadi kebocoran karena di area ini terjadi kompresi lur. Terjadi kompresi dan ketika pada bagian packing ini tidak terlalu menempel, maka ada kompresi yang keluar. Nah, ada kompresi yang keluar melewati ataupun bocor lewat. Nah, ini bagian sela-sela ini. Sedangkan ini adalah bagian jalur air radiator. Makanya ketika dari bagian lubang kompresi ini ada kompresi yang keluar, otomatis akan menimbulkan udara ataupun udara masuk ke bagian jalur air radiator, sehingga akan timbul gelembung udara pada air radiator. Nah, ini penyebabnya lur. Penyebabnya dengan bukti bahwa ini perpak atau packing cylinder head tidak begitu rapat. Nah, makanya ini jelas fix adalah permasalahan bisa terjadi pada area silinder head atau silinder kopnya itu memang sudah kurang rata, ataupun pada waktu pemasangan. Nah, ini ada nok ya lur, ada nok yang ini memang berhubungan antara silinder head dengan blok mesin. Nah, ini ada dua ujung, dan dengan ujung ini memang ada noknya. Ketika pemasangan silinder head atau pemasangan packing silinder head, ketika nok ini, nah nok ini diposisikan pada bagian silinder headnya, maka dipastikan waktu pemasangan packing silinder headnya nanti, nah pemasangan packingnya ini akan merasa kesusahan. Jadi tidak ada tempat untuk patokan ataupun bisa terjadi pergeseran waktu pemasangan packing silinder head, sehingga ada sedikit luka. Makanya sebaiknya ketika pemasangan packing silinder head, nok ini diposisikan pada bloknya, sehingga menjadi tempat patokan untuk tempat packing silinder headnya, dengan tujuan ketika pemasangan packing silinder head atau packing silinder kopnya itu tidak terjadi pergeseran dan bisa mengurangi atau meminimalkan pergeseran pada packingnya, sehingga perpak tidak gampang rusak. Jadi pada Suzuki EPV kali ini terjadinya gelembung udara pada radiator kemudian temperatur naik adalah permasalahan adalah pada packing silinder head yang bocor. Nah, kita tinggal mengatasinya. Ini kita bersihkan dulu, kemudian nanti kita amplas, kemudian kita cek kerataannya pada silinder headnya. Oke lur, kita lanjut proses pembersihan ataupun perbaikan pada silinder headnya. Ada bagian yang keropos, maka kita melakukan pengeleman atau penambalan pada bagian yang keropos tersebut. Nah, ini cuman tidak begitu parah, dan ini kita menggunakan plastik setilur. Ini menunggu kering baru kita amplas. Jadi ketika pengeleman pada silinder head, berarti ngelemnya sore hari untuk pemasangannya pagi hari gitu lur. Oke lur,
Setelah beberapa hari kita kerjakan mobil Suzuki EPV tahun 2005, ini sudah selesai permasalahan temperatur panas dengan proses yang cukup panjang lur. Nah, ini pertama kali kita akan hidupkan mobilnya setelah pemasangan selesai dan hasilnya seperti apa lur. Kita akan langsung nyalakan mesinnya lur. Oke lur, kita akan cek pada radiatornya. Kemarin sebelum dibongkar ini ada gelembung di air radiatornya. Kita akan buka apakah masih ada gelembung atau tidak. Ini sudah kita ganti coolant, air coolant, karena sebelumnya menggunakan air biasa. Nah, ini sudah aman, sudah tidak ada gelembung udara, sudah diperbaiki. Dan hasilnya seperti ini lur. Sebelum dibongkar kemarin kita cek, ketika kita tangan dihadapkan pada knalpot maka tangan akan basah karena uap. Basah boleh basah tapi jangan terlalu basah. Kemarin basah banget. Dan ini sudah tidak terasa, di tangan juga nggak begitu basah banget. Ini mesin juga baru hidup, karena ini mesin normal otomatis akan keluar air ketika pagi hari. Keluar air dari knalpot pada pagi hari adalah akibat dari pengembunan karena mesin habis hidup ataupun lama tergeletak, kemudian tergeletak beberapa hari, maka akan terjadi pengembunan dalam knalpot karena bahan dari mesin itu sendiri, kemudian dari knalpot adalah bahannya bahan besi. Jadi ketika mesin dihidupkan otomatis akan terjadi pengembunan. Nah, ini sudah tidak basah banget lur, sudah normal lur. Kipas radiator Suzuki EPV sudah berputar. Nah, berarti ini normal. Jadi ketika suhu mencapai 80 derajat lebih, dinamo fan atau kipas radiator baru menyala lur. Kita lihat kembali di indikatornya, posisinya ada di berapa lur. Kita lihat di indikatornya lur. Nah, ini posisinya ada di setengah, bahkan ini pun kurang dari setengah, kurang sedikit banget. Tapi untuk normalnya memang segitu lur. Normal dari Suzuki EPV temperaturnya harusnya setengah, itu yang normalnya. Ini kipas sudah nyala, berarti kan sudah ada sirkulasi air radiator, sudah mengalir ke mesin, berarti mesin posisi sudah panas dan indikator masih stabil di setengah, bahkan ini setengah kurang karena ini baru diperbaiki. Berarti proses pendinginan di Suzuki EPV alhamdulillah ini aman dan berhasil. Oke lur, Suzuki EPV dengan kendala temperatur naik, namun ketika di AC turun, kemudian AC dimatikan lagi, temperatur naik, bahkan di kondisi jalan yang datar pun temperatur naik. Ini sudah berhasil, sudah selesai. Jadi perlu diingatkan lur, sebelum melakukan pembongkaran itu sebaiknya diteliti dulu lur. Kemudian waktu pembongkaran, ketika sudah terbongkar semuanya juga harus diteliti apa sih yang menyebabkan suatu mobil menjadi kendala atau bermasalah. Itu penyebabnya harus dicari dulu lur. Dicari dari yang terkecil dulu, dari terkecil dulu sampai akhirnya nanti bisa mencapai yang terbesar dalam arti permasalahannya. Jadi tetap harus ada urutannya lur, jangan beras-beras ataupun jangan asal mendiagnosa gitu lur. Oke lur, kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya, dan kita akan terus belajar agar kedepannya bisa lebih baik. Tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jangan lupa kasih like, biar kita tetap semangat.
Terima kasih, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.